Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini, saya akan merekomendasikan 4 formasi terbaik yang wajib kalian coba musim ini. Oke guys, jadi hari ini saya mau ngajak kalian ngobrol nih soal taktik. Bukan teori, tapi pengalaman langsung dari 3 musim terakhir, di mana tim saya berhasil mengamankan quadruple dalam 3 musim beruntun guys, dan 1 triple winner di akun utama saya. Nah, selama perjalanan itu saya pakai 4 formasi utama. Ada yang stabil, ada yang darurat, ada juga yang akhirnya jadi racikan paling pas buat karakter tim saya. Dan saya juga pengen tahu dulu nih dari teman-teman semua, kira-kira formasi apa aja nih yang paling cocok buat tim kalian. Atau pernah nggak sih kalian ubah formasi di tengah musim dan formasi itu malah jadi kunci kemenangan tim kalian? Coba ceritain pengalaman kalian di kolom komentar video ini. Seperti biasa, nanti saya coba baca satu persatu dan saya juga nanti balas komentar dari teman-teman semua. Tapi sebelum komentar, jangan lupa bantu support terus channel ini dengan cara klik tombol like maupun subscribe ya guys ya. Oke, jadi formasi pertama yang saya pakai adalah formasi 4-2-3-1. Formasi ini stabil dan serba guna banget. Ini adalah formasi yang saya andalkan di 2 musim awal guys. Nah, 2 gelandang di tengah bikin pertahanan tim saya jadi lebih tenang, sementara 3 gelandang serang mereka bakal main fleksibel banget. Mereka bisa bantu build up, bisa bantu pressing, dan 1 striker di depan cukup buat tusuk pertahanan lawan. Nah, yang saya suka dari formasi ini adalah keseimbangannya guys, karena kita bisa kontrol tempo permainan dengan baik, tahan tekanan dari tim lawan, dan tetap punya opsi buat melakukan serangan. Jadi formasi ini tuh cocok banget buat menghadapi lawan yang main direct atau yang suka tarik tim kita keluar dari posisi terbaiknya. Tapi ya namanya juga formasi ya guys ya. Jadi formasi ini tuh juga punya kelemahan guys. Kalau striker kita nggak aktif atau nggak dapat support dari AMC maupun dari winger, serangan tim kita tuh bisa mandek. Dan kalau lawan offload dari area tengah, 2 MC kita tuh bisa kewalahan nutup semua jalur guys. Dan yang kedua, formasi 4-4-2 klasik. Formasi yang simple banget tapi tajam. Nah, masuk musim ketiga, saya mulai ngerasa kalau tim lawan ternyata udah mulai membaca pola permainan tim kita guys. Mereka udah mulai membaca pola formasi 4-2-3-1 yang saya terapkan. Jadi agar tim saya bisa main bagus, saya coba ganti ke formasi 4-4-2 klasik. Ini adalah formasi yang simple banget, tapi kalau dipakai dengan disiplin, formasi ini bisa sangat-sangat efektif. 2 striker bikin tekanan ke pertahanan lawan terus-menerus. Gelandang sayap bakal sering bantu transisi, dan 4 gelandang sejajar bikin kita nggak gampang ditembus dari sisi. Nah, yang perlu diperhatikan, formasi ini bisa kalah jumlah di tengah kalau lawan pakai 3 gelandang aktivis. Jadi gelandang sayap harus rajin turun biar bisa bantu nutup ruang. Kalau enggak, ya pertahanan tim kita bisa jebol dari tengah maupun dari samping. Ketiga, formasi 4-3-1-2. Formasi yang bisa buat solusi darurat yang jadi senjata rahasia kita. Formasi ini saya pakai di semifinal musim ketiga. Waktu itu gelandang tengah andalan saya kena kartu merah guys. Jadi dia nggak bisa main, dan saya nggak punya cadangan yang selevel. Jadi terpaksa deh saya ubah ke formasi 4-3-1-2. Susunannya 2 back tengah, 2 back sayap, 2 gelandang sayap, 1 MC, 1 AMC, dan 2 striker. Di atas kertas ini formasi yang cukup beresiko sih, karena lini tengah tim kita cuma diisi oleh 1 MC atau 1 gelandang tengah. Jadi kalau lawan punya 3 gelandang aktif dan kreatif, tentu tim kita bisa keteteran guys. Tapi saya akalin dengan narik posisi gelandang sayap ke tengah dan minta mereka sering turun buat bantu nutup ruang, dan AMC aktif buat bantu pressing. Nah, 2 striker di depan jadi pemicu transisi cepat, jadi kita itu bakal sering main direct dan nggak sering muter-muter di area tengah terus. Hasilnya kita bisa tahan tekanan dan tetap cetak gol dari skema counter attack maupun saat kita nyerang dari sisi. Jadi walaupun awalnya cuma solusi darurat, ternyata formasi ini bisa jadi senjata kalau pemain kita tuh disiplin dan ngerti perannya masing-masing. Dan yang keempat yaitu formasi 3-2-3-2. Racikan yang pas banget buat akun utama. Nah, di akun utama ceritanya beda lagi guys. Saya sempat gonta-ganti formasi, mulai dari formasi 3-2-4-1, 3-1-4-1 sampai formasi 3-1-2-3-1. Tapi saat itu saya belum nemu formasi yang benar-benar cocok, sampai akhirnya
saya coba formasi 3-2-3-2 dan ternyata langsung klik gitu aja. 3 back cukup ngerepotin kalau lawan cuma pakai 1 striker guys. 2 DM bantu jaga kedalaman, 3 gelandang sejajar bisa kontrol sisi dan area tengah, dan 2 striker bisa bikin serangan kita tetap tajam. Nah, yang penting di formasi ini adalah stamina dan juga kedisiplinan ya guys ya. Jadi kita harus nempatin DMC dan gelandang tengah yang kuat, dan mereka harus ngerti kapan harus turun dan kapan harus mendorong bola ke depan. Kalau lawan pakai 2 striker dan sering offload dari tengah, kita harus cepat adaptasi lagi, kita harus segera ganti formasi. Tapi selama pemain paham peran masing-masing dan skill mereka juga udah sesuai dengan posisi, keahlian khusus maupun gaya mainnya, formasi ini tuh bisa sangat fleksibel banget. Dan ini udah terbukti, saya bisa treble winner musim ini dengan formasi 3-2-3-2 yang saya terapkan. So, jadi ya keempat formasi ini memang punya karakter masing-masing ya guys ya. Gak ada yang paling sempurna, tapi semuanya bisa jadi senjata kalau dipakai di waktu yang tepat. Nah, kuncinya bukan cuma di susunan pemain aja guys, tapi di adaptasi, disiplin, dan pemahaman taktik dari sang manajer. Oh ya, kalau kalian punya formasi andalan atau pernah pakai salah satu dari keempat formasi ini, coba dong ceritain pengalaman kalian di kolom komentar video ini. Soalnya saya pengen tahu juga nih pengalaman kalian main Top 11 kira-kira gimana. Atau menurut kalian dari 4 formasi ini, mana nih yang paling cocok buat tim kalian? Coba tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar video ini. Oke guys, jadi mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini ya guys ya. Makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Kalau dirasa pembahasannya bermanfaat, jangan lupa bantu support terus channel ini dengan cara klik tombol like maupun subscribe. Makasih juga buat membership Top 11, dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia. Ke tengah, Kevin Dix, Tom Haye kali ini akan berbuah gol, mencoba melihat penjagaan. Tom Haye tembak, buat gol. Astaga, masih belum ternyata. Ancang-ancang tembak saja dan gol. Indonesia berhasil mencetak gol dari situasi bola mati, tembakan Mauro Gistra masuk ke gawang Pilanus FC pemirsa. Skor 1-0 di babak pertama, tepatnya di menit ke-28. Kali ini tekanan dilakukan oleh tim lawan dari sisi sebelah kanan, umpan ke tengah berbahaya. Oh, dan sayang sekali gol tercipta. De Sousa Soares berhasil menyamakan kedudukan di babak pertama, tepatnya di menit ke-28. Ya, sangat Tom Haye kali ini Kevin Perong dari sisi sebelah kiri mencoba melihat penjagaan, dan astaga, berhasil direbut. Serangan balik dilakukan, akan ke berbuah gol. Rebut. Ayolah, jambak tackle. Kosong banget. Ini bobol. Aduh, kampret. Speeder. Aduh. Di sana. Senang guys. Kita kasih mentalitas menyerang lagi. Atau kita coba ubah formasi, tapi saya ragu-ragu. Kita nggak punya opsi lain soalnya. Eliano kali ini dari tengah mencoba melihat penjagaan. Eliano gol. Serangan dilakukan kembali oleh tim lawan kali ini dari sisi sebelah kiri, berbahaya. Umpan kosial. Udah Soja Soras kampret. Aduh, menit-menit akhir pertandingan lagi anjir. Aduh, salto kosong banget anjir. Logistra tembak, buat gol. Lihat tadi gol salto yang dilakukan oleh tim lawan ya, sangat-sangat luasa. Nggak ada pemain yang mau menjaga striker lawan guys, nggak ada yang mau menjaga, jadi dia bisa salto dengan sangat-sangat bebas ya. Kita coba rapatkan area tengah ya, jangan sampai mereka bisa mendominasi area tengah lagi. Kemudian rapatkan barisan di area tengah. Semoga kali ini tidak melakukan kesalahan ya guys ya, semoga kita tidak melakukan kesalahan. Tom Haye kali ini Nathan Joaon mencoba lewati area tengah. Oleh Romeni jelas sebuah pelanggaran keras dilakukan oleh tim lawan di menit ke-91. Satu kesempatan kartu kuning diberikan, tendangan bebas akan dilakukan kali ini. Mauro Gistra ancang-ancang mundur 2 langkah, tembak saja dan gol. Mauro Gistra berhasil mencetak gol dan joget-joget pemirsa, luar biasa. Tembakan Mauro Gistra lagi-lagi masuk ke gawang tim lawan. Skor 4-3, Indonesia berbalik unggul atas tim asal Brazil pemirsa. Beberapa kesempatan udah bisa kita
belum bisa kita maksimalkan, dan tidak ada lagi waktu yang tersisa. Ini Indonesia berhasil mengalahkan Villanueva FC dengan skor tipis 4-3 di babak final Liga Elit musim ini pemirsa. Luar biasa. Dan akhirnya kita menang dengan skor tipis 4-3, tapi cukup buat amankan trofi Liga Elit musim ini guys. Mantap guys, alhamdulillah ya guys ya.